Selamat sore. Ya. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita harus mengucap salam, nanti kita dianggap kafir. Ya, sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya, yang ke-70 ke-76. Kembali lagi bertemu dengan saya Are Anarko dan Bang Agus Gusdir bersama Gusdir ya. Iya. Dalam segmen Selamat Sore Medan untuk yang kesekian kalinya. Ke berapa kita ya? Aduh, saya lupa, Bang. Kami nggak ngitung karena ya. tiap hari ya. Iya. Susah ngitung dia. Ini ada beberapa rangkuman berita menarik di hari kemerdekaan ini ya, Bang. Ini mungkin Abang bisa jelaskan, ini berita pertama ya. Ya, seperti biasa Selamat Sore Medan memuat tiga berita dan plus ya, tiga berita terhangat pada hari ini. Hari ini salah satunya yang pertama itu katanya jalan menuju Brastagi. Padat merayap. Iya, padat betul, merayap. betul. Antrian ya. Padahal dalam PPKM ya. PPKM. Kayaknya itu yang lagi berkumpul dan bersukaria itu sudah alumni mungkin atau sudah vaksin gitu ya. Nggak tahu ya, katanya ada penutupan jalan. Tapi kok bisa lolos ya? Ya, kan petugas juga butuh istirahat. Oh iya ya. Iya. Kalau petugas lagi istirahat, dibuka. Oh, iya. Iya. Lelah juga loh, Bang. Diri terus 24 jam. Telur benturan. Nggak balance lagi ya. Tapi kita tidak mau ngomongin itu. Kita tidak akan membicarakan fokus soal itu. ke soal keramaian ya, tidak ya. Enggak. Ini kita fokusnya kemana ini? Kita memang arah-arah ke sana juga. Ke Karo juga. Arah ke Karo, tapi hal lain yang viral. Kemarin ada video viral. Mungkin pemandu wisata kalau nggak salah aku, dia pemandu wisata yang memvideokan ketika mereka itu mendapatkan apa ya, penguntipan liar, pungli di salah satu objek wisata yang sangat terkenal, objek wisata pemandian. Sebut saja namanya debu-debu. Itu bukan sebut saja namanya, itu sudah kita sebut ya. Si debu-debu. Iya, betul. Nah, jadi katanya yang banyak kali lah ini apanya ini kata. Pengutipannya. Di depan sudah dikutip, di tengah dikutip, di belakang dikutip lagi. Beberapa kali kutip ini katanya kan. Tapi memang ini sudah berulang kali sepertinya, Bang, di debu-debu ini ya. Iya kan? Sebelum bupati terpilih sampai bupatinya terpilih pun punglinya masih ada. Ada, teringat kita kawan kita dulu. Pace Joseph. Ya, Pace Jos kan. Pace Jos itu kan rumahnya di sana. Iya, betul. Kampungnya betul. Warga kampung sana. Warga kampung situ. Pas ketika dia lewat, mau pulang ini ya kan? Pulang kampung. Dicegat. Dikutip. Iya, Bang, kutipan Bang. Loh, aku rumahku di sana. Dikutip juga. Iya, betul. Ini apa ya? Coba kalau kita lihat ada videonya. Biar jangan dibilang netizen kita hoax pula ya kan? Iya. Ini bayaran apa lagi? Ini tanda masuk kawasan wisata, Pak. Yang di sana? Yang sana? Keterangan di tiketnya. Depan tadi? Kita bawa Satu jualan tempat ada 4 ini gawat. Belum menjawab Keterangan apa yang penting jelaskan aja lah. Ya, Wisata ini kadang-kadang ini kan ada- ini tiket masuk 5.000 dibikin 10.000. Hah? Mana? 10.000. Tadi Ini kita per bayar orang 10.000. ini, Pak. Per orang bukan 10.000 itu. Nah, ya 5.000 tadi kan kita bayar tadi berapa? 10.50. 50. Di sini berapa lagi kita harus bayar? 5.000 satu orang. Anak-anak nggak kita hitung. Nah, jadi berapa lagi? Yang dewasanya aja berapa orang? Berapa kita dewasanya? 8. Anak-anak 5. Dewasanya aja katanya. Ini kita udah bayar di sana. 8. Jadi di sini ada penyetopan sedebut-debut 2 kali. Ini desa semua. Tolong Bapak untuk Dinas Pariwisata Tanah Karo. Tolong Pak. Saya dari Pariwisata Sumatera Utara ya, khususnya Medan. Saya selalu bawa wisata, nggak pernah seperti ini. Malu kita sama orang kita Karo ya. 2 kali kita di stop. Di pertama sana, pintu pertama kita dikenakan biaya. Di sini dikutip lagi 2 kali pengutipan Pak. Mohon Pak, mohon untuk Tanah Karo wisata debu-debu khususnya. Tolong Pak. Ini nggak apa-apa kita bayar, tapi mohon Pak, perhatikanlah Tanah Karo khususnya wisata debu-debu ini. Minta tolong Pak.
Jadi wisata Tanah Karo ini biar supaya nyaman. Kita datang dari travel kemari bawa tamu Sky, Bang. manapun. 5.000 satu orang bang. Sana atas nama kampung tadi, sini atas nama. Ini yang atas nama kamu. Ini yang harus tempel. Dia di sana. Itu ada keterangan kan? Atas nama yang Ah, karena ini lain ada. ada dua. Ini ada. Terima aja itu awalnya, terima aja. Mari. Ini berapa orang? Enggak, kertas koin satu mari. 10. Jadi ini ya, 10 orang. 10 orang. untuk warga Medan dan sekitarnya walaupun luar negeri. Ini lain. Nyekek kali untuk wisata Karo ini. Masuk satu tempat kok Udah, bayar udah. 3 kali gitu. Berarti 10. 8, 9, 10. Pulang. Gas, Pak, ya. Viralkan itu. Macam kena saja balung jalan ini. Seperti apa sih Bu? Nanti Ibu? Pengutipan itu kan memang sekarang udah dilarang ya. Apalagi tapi tapi saat ada satu sisi kita menangkap di situ bahwa karena keadaan perekonomian itu memaksa mereka untuk membuat yang harus dilarang pun dilaksanakan. Tapi itu akan tetap dijaga, peraturan itu harus tetap dijaga dan mungkin penanganannya harus melalui Polres nanti. Nah Bu, untuk menghindari hal seperti itu, apakah nanti kita akan membuat seperti Perda Bu untuk pengutipan situ, misalnya siapa yang boleh? Iya, itu kita akan tetap buat perda dan ini nanti dalam waktu dekat kita ini sangat prihatin terhadap pariwisata kita, di mana pengutipan liar itu tetap berlaku di sana. Dan ini akan segera kita rapatkan dan akan segera kita tindak. Mudah-mudahan dari pihak Polres harus menang. Nah, itu tadi dia, Bang. Soal pungli ini viralkan aja katanya itu. Akun Kita apa tadi, tadi, Bang? TikTok ya? Akun TikTok. Nama akunnya @Ivan Yakuza. Yakuza. Orang Ada Jepang kayaknya. keturunan Jepang, Jepun ya. Nah, itu tapi ada tanggapan dari Bupati Ibu Kori Sebayang tadi. Dia ya kita prihatin itu, kita sudah lama tahu. Iya, kalau prihatin ya. Gitu-gitu aja, Bu. Iya, sudah lama tahu. Sudah lama tahu. Dia bilang sudah lama tahu. Tapi nggak ditindak. Tapi kalau sudah lama tahu kok terus saja Iya. kan. Padahal Ibu ini dulu wakil bupati ya. Iyalah, berarti Sekarang sudah jadi sudah bupati. jadi bupati. Lama juga ya, Bu. Berarti dari Nggak ditindak-tindak berarti ya. dari yang sebelumnya sudah tahu ya. Sudah tahu, pasti kan. sudah. Tapi kok Belum kenapa ya, Bu? Ibu kenapa ini? Lagi sibuk apa gitu? Mempercantik diri. Iya. Ya, ini oh, ada reporter kita. Oh iya, Mungkin tadi reporter sudah kita menunggu reporter sudah kita. menunggu. Ada Muhammad Nasrul di sana. Nasrul. Ya Bang. Ya, Halo, silakan selamat sore dilaporkan. Tribuners, Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Ya benar ya, belakangan ini ada viral video wisatawan yang masuk ke debu-debu dengan dikenai pengutipan ganda. Tepatnya di Desa Daulu dan di Desa Semangat Gunung. Nah, di dua desa ini merupakan desa yang berada di dua kecamatan. Seperti di Desa Daulu itu berada di Kecamatan Brastagi, dan untuk Desa Semangat Gunung sendiri berada di Kecamatan Merdeka. Dan di dua desa ini sama-sama melakukan pengutipan yang berdalih BUMDes. Sementara seperti kita tahu, BUMDes ini sendiri kan tidak boleh melakukan kutipan retribusi. Dari BUMDes ini hanya boleh mengelola seperti jambur atau wadah pertemuan serta air bersih saja. Dul, berarti itu Bang? pengutipannya itu diduga itu masuk ke kantong pribadi begitu ya? Dugaannya seperti itu ya? Bukan, itu kan mereka mengatasnamakan BUMDes. Nah, sementara kan BUMDes sendiri kan pada dasarnya tidak boleh kan yang seperti itu. Kan berarti ketika itu tetap dikutip, berarti masuknya aliran dananya kemana dong? Apakah ke kantong pribadi begitu? Iya. Berdasarkan informasi yang saya dapat sendiri, dari BUMDes sendiri nih, mereka katanya diduga masih dialirkan ke desa sendiri. Namun beberapa waktu kemarin sempat terjadi kisruhan, bisa jadi warga Desa Daulu sendiri mengaku tidak ada menerima sumbangsi dari uang pengutipan ini sendiri, begitu Bang.
Jadi sampai saat ini masih di daerah Karang Taruna atau pihak BUMDes sendiri, Bang. Nah, ini seperti apa nanti dari polisi ini kan berulang kali sudah ditangkap, kemudian dilepas, ditangkap, dilepas. Ini seperti apa nanti tindakan nyata mungkin dari Pemkab atau dari polisi sendiri, Rul? Nah, kalau dari Pemkab sendiri seperti tadi yang saya wawancarai dari Bupati sendiri, katanya nanti akan melakukan rapat lagi dengan pihak kepolisian ataupun pihak-pihak terkait untuk melakukan penanganan. Dan saat saya tanya tadi kan, seperti apa sih RDP yang kemarin? Cuma Bupati belum bisa jawab. Dan tadi saya tanya juga perihal apakah nantinya akan ada perda yang memang nantinya untuk pengutipan itu sendiri sudah ada perda yang khususnya jadi supaya legal. Saya tanya tadi, Bupati sendiri jawabnya nantinya akan dibahas dengan pihak DPRD sendiri, Bang. Berarti akan ada rapat ya? Ya, masih akan ada berarti rapat sejak lagi, Bang. ibu itu jadi wakil bupati sampai jadi bupati rapat terus kayaknya. Rapat terus, Bang. Rapat, Ya, rapat terus. rapat. No action. Dan hasil terakhir itu hasil rapat RDP yang beberapa bulan lalu yang sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Katanya pihak DPRD meminta itu ditutup sementara. Benar, kemarin sempat ditutup sementara, tapi ditutup sementaranya itu karena adanya penangkapan bukan COVID, penangkapan 5 orang yang diduga karena Iya. Ada 5 itu orang ya. di situ sempat berhenti sementara waktu, tapi beberapa waktu kemudian Buka lagi. main lagi, Bang. Buka lagi, Bang. Ini sepertinya itu ya, karena tidak ada efek jera yang nyata ya kan? Karena selama ini diamankan, kemudian Dilepas lagi. iya dengan alasan buat perjanjian lah segala macam, tapi nyatanya tetap juga berulang terus sampai akhirnya masyarakat yang datang ke sana ingin menikmati suasana alam merasa terganggu kan? Terganggu lah. Bukan hanya barangkali ini bukan hanya bakal merugikan Kabupaten Karo saja menurut saya. Tapi Sumatera Utara juga. Pasti Sumatera Utara akan terimbasnya, apalagi di sana itu banyak wisatawan asing yang datang. Iya. Otomatis nanti kan orang-orang bule itu ngapain datang lagi ke sana, katanya kan begitu. Ini kita berharap nanti harus ada keterangan lengkap dari kepolisian ya kan, Iya. yang bisa melakukan penindakan hukum dan harus ada juga action dari Pemkab seperti apa nanti perdanya kan gitu. Karena sudah berulang Iya. terus, bukan hal yang baru terjadi. Iya. Kalau rapat-rapat misalnya alasannya rapat, misalnya rapatnya sampai kapan begitu ya? Ini kayak Naga Bonar, Iya. kota Naga Bonar. Rapat, ya kan? Nikah masuk juga. Ini rapat ya. Iya, Ditanduk juga orang kan. Betul. Iya, Rul. Karena memang sampai yang terakhir yang RDP kemarin tuh seperti itu, Bang. Pihak dari DPRD sendiri minta untuk ditutup sementara. Cuma dari pihak Pemkab sendiri masih belum berani untuk melakukan penutupan sendiri, Bang. Kira-kira apa Rol alasannya itu kalau tidak berani ditutup Melakukan atau penindakan. ditindak atau gimana? Apakah ada saham bupati? apakah ada sesuatu? Iya, ada something gitu ya. Kalau yang saya ulik kemarin, Bang, saya sentil kemarin, kenapa sih ini belum bisa? Kenapa sih ini tetap berjalan? Dan kalau memang ini berdasarkan BUMDes dan itu peraturannya salah, seharusnya apa aturan yang bisa melakukan pengutipan di situ dan siapa sebenarnya yang bisa mengutip di situ, Bang? Cuma dari pihak Pemda sendiri belum berani bilang dan tetap mereka masih nantinya akan melakukan membuat perda, akan membuat peraturan lagi, tapi masih belum sampai saat ini masih belum Akan ada. ini ya. Sama seperti Akan. saya kalau ditanya kapan nikah akan saya jawab Tahun depan. tahun depan akan ya. Mungkin barangkali ada titiknya akannya ya. apakah ketidakberanian Pemkab menutup tempat itu karena ada oknum yang membackingi di situ? Karena informasinya ada segerombolan pria cepak yang sering nongkrong di lokasi begitu. Itu seperti apa, Rul? Nah, kalau itu isu itu sampai sekarang belum dapat secara pasti, Bang. Kalau misalnya masih dugaan-dugaan, kita juga masih belum bisa berani bilang ada dugaan seperti itu. Cuma kalau nanti kalau sudah ada kepastian, biar bisa diinin lagi, Bang. Oke, baik. Baik, Rul. Terima kasih banyak atas laporannya, Rul. Selamat bertugas. Ya, Bang. Selamat bertugas, Mas Rul. Ya. Ya, Bang. Thank you, Bang.
Ya, itu tadi laporan dari Nasrul ya, Bang. Ini Bupati akan rapat. Akan rapat. Akan rapat. Nggak ada titiknya. Akannya itu terus kan. Punglinya terus jalan. Kayak kamu bilang tadi ya. Seperti pertanyaan kapan nikah ya? Iya. Ya akan saya jadwalkan kan itu kan. Ya ini Ibu Bupati mohon ini sangat barangkali semua masyarakat khususnya orang-orang di Sumatera Utara pasti resah dengan aktivitas pungli semacam ini. Iya. Ini Bu bukan hanya mencoreng Kabupaten Karo saja, Bu. Ini akan mencoreng nama baik Sumatera Utara di mata wisatawan luar. Ya apalagi kan? Sekarang kan sedang digalakkan oleh pemerintah pusat kan. Sumatera Utara termasuk salah satu wisata ya. Tujuan super prioritas. Walaupun super prioritasnya Danau Toba. Iya betul. Tapi kan itu pasti akan terlink kemana-mana. Danau Toba ke Brastagi kan dekat, bisa jalan dari Teli ya. Iya. Nah, bisa jalan dari sana. Ya, ketika ada yang seperti ini, apalagi kita lihat dari video Bang Yakuza tadi, ya kan? Itu kan yang ngomong itu super travel. Iya. Super travel dia pasti membawa orang kan. Kasihan kan. Kita mungkin ada orang bule di situ, ada orang luar Sumatera Utara seperti itu. Mereka mungkin merasa loh, kok kayak gini di Sumut kan? Ini ya gitu ya. Barangkali saja mereka mungkin pernah ke Bali atau kemana atau ke Lombok misalnya kan. Mereka kan merasakan loh kok beda nih katanya kan sama sini. Ibaratnya itu bedanya itu bukan antara sini kemari, tapi ibarat langit dan bumi. Sama bukan bumi lagi. Bumi, comberan. Dasar sumur bor. Oh, astaga. Jauh ya, ya. Wow, atas bawah ya. Astaga. Saking jauhnya. Di Bali nggak ada seperti ini. Memang yang namanya pungli ini cukup meresahkan ya, Bang. Oh, pasti. Meresahkan, tapi kita merasa ini loh, bukan kita merasa kesal. Kesal ya. Kita mau pergi duluan ke sana untuk bersenang-senang. Tapi kesal dulu. Untuk melepas stres ini niatnya ya kan. Ayolah kita ke Debu-Debu. Kita mau lihat pemandangan nih ya kan. Kita barangkali berangkat agak malam biar bisa nginap pagi atau gimana gitu kan. Begitu sampai sana, seperti itu. Berkali-kali dikutip. Naik syekh itu segini urat di leher tuh. Makin suntuk ya kan. Apalagi tadi kan pulang dari sana uring-uringan. Itu kayak Bang Yakuza tadi. Kan uring-uringan dia. Videokan aja katanya. Aduh. Terus habis itu apa? Di karcisnya tadi. Karcisnya 5.000. Tertulis 5.000. Ini 5.000 sini. Kok 10.000 kalian minta katanya kan? Udahlah dikutip sana kutip sini, harganya naik pula lagi double ya kan? Kok enggak masuk akal ya. Kalau tadi misalnya dikutip misalnya 2.000, oke lah masih wajar ya kan. Tapi kalau udah sampai 10.000 enak juga kalian ya, duduk-duduk, goyang-goyang kaki ya kan? Ongkang-ongkang kaki sana kemari cair ya kan. Ini mohon dong, jangan begitu dong. Kita harus menunjukkan kepada masyarakat luas ya kan, khususnya warga yang berada di luar daerah Sumatera Utara. Sumut itu begini loh. Jangan nanti orang datang ke Sumut, daerah yang banyak punglinya itu ya. Kan itu malu. Aduh, malu sekali kita. Memang tidak kita pungkiri bahwasannya pungli ini bukan hanya di wisata saja, Bang. Ini netizen juga bilang ini, buat KTP 300, buat KTP aja 300.000 katanya. Kata siapa nih? Bagas Pati Putra. Ya memang inilah cuma di tempat wisata. Ini di mana-mana. KTP kan sudah gratis kan? Gratis. Iya. Asal mau ngantri aja. Itu perlu juga sekali-sekali, Bang. Nanti kalau misalnya dikutip ngurus administrasi di kantor lurah, ya kan? Di kantor camat, rekamkan aja, ya kan? Kirimkan ke kita. Kirim ke kami. Kita ribakan. Iya ini ini negara kita ini sudah 76 tahun kita merdeka, masih tetap ada pungli. Aduh, ini padahal dari semangat yang disampaikan Pak Jokowi apa tuh? Indonesia tumbuh tanpa tanpa pungli gitu ya. Salah satunya itu kan. Aduh, ternyata di sekitar kita ya banyak juga paling pungli. Iya, ini Bupati Karo ini kayaknya belum pernah kena tegur Pak Luhut ini ya. Iya kan? Pak Luhut kan mengurusi segala hal termasuk masalah wisata kan. Pak Luhut bukan hanya mengurusi Covid.
Pak Luhut ngurusi wisata juga? Iya, Danau Toba kan beliau juga. Iya kan? Iya dong. Pak Luhut ini multi talent dia, Bang. Maaf ya Pak Luhut ya. Ini Apanya mungkin karena kementeriannya itu memang di-set untuk itu. kemaritiman ya. Kemaritiman. dan Menko Investasi. Jangan tengok maritimnya, Tapi investasinya. Oh, Investasinya kan masuk iya, apa-apa. Betul. Apa saja bisa. Apa saja iya. masuk. Yang penting investasi gitu ya. Iya. Kalau ada mobil legend mau makin apa sini pun urusan Oh Pak Luhut juga itu. iya, karena ada itu investasinya. Iya betul. Oke Bang. Ya itu soal pungli ya. Tapi ngomong-ngomong Bang, mulai sesak dada aku pakai masker. Aku sudah berusaha Kami mencoba sudah mencoba. membiasakan Oke, ini diri untuk menggunakan masker, tapi memang sedikit agak terasa ngap-ngapan saat ngobrol gitu, kurang lepas, sesak. Jadi saya mohon kepada netizen, mohon dimaklumi, kita pun dalam keadaan sehat, sehat dan bugar lah tentunya ya, tidak terpapar COVID. Jadi mohon saya izin buka masker ini biar lebih leluasa ngobrolnya. Ya, kita ke kantor ini kan sudah ini ya, kalau memang merasa tidak fit dilaporkan ke kantor akan menyuruh kita untuk antigen. Ya. Nah, kalau memang reaktif itu kita tidak diizinkan untuk masuk. Iya. Disuruh isoman, libur Isoman. Iya betul. 14 hari. PPKM lah. Baik Bang, ini Aku ikut berita. buka juga, ya? Oke, ya betul. Aku 2 lapis lagi. Iya, apalagi Abang udah berumur kan. Agak pelan sedikit umurnya. Terasa dia memang. 2 lapis lagi ya. Ini ada apa nih berita keduanya? Kita bergeser ke berita kedua, ini dari Pemko Medan tadi. Persoalan perkopitan juga, Perkopitan makanya duniawi. kita Kita pakai masker. pakai masker tadi. Ini menurut Wali Kota Medan Bapak Bobi Nasution, ini menyebut bahwa sekarang sejumlah obat COVID-19 sudah mulai langka di Medan. Wih, Di apotik-apotik. kosbar nih kayaknya ya. Ya. Kosong barang ya. Kosong barang. Dia menyebutkan nama obatnya ini ada Remdesivir. Kalau Ram nanti kayak bintang film India ya. Bukan Ram Punjabi. Oh, produser. Iya. Iya, betul. Remdesivir sama Actemra. Itu yang sekarang itu sudah yang sulit ya, Bang. Iya, ini sudah sulit. Hampir tidak tersedia lagi di apotik dan mungkin hanya bisa didapat di rumah sakit katanya. Tapi rumah sakit pun katanya kemarin di USU itu Masnya bilang memang hanya tersisa untuk sekitar 30 pasien saja. Iya, artinya memang ada semacam kekurangan obat sepertinya untuk wilayah Medan ini juga harus menjadi perhatian. Karena barangkali bisa saja kan angka-angka positif ini terus bertambah kan gitu Bang. Apalagi kita tengok tadi di penatapan tuh padat merayap kan, itu mungkin orang Medan semua itu. Iya. Ya kan? Itu penatapan bisa jadi klaster baru itu. Klaster penatapan ya. Klaster penatapan kan? Iya. Karena dari berbagai tempat tuh ngumpul di sana kan, ini kebetulan hari libur. Makanya Indomie ya. Ya pening kan? Kemarin sempat mungkin banyak yang galau. Di satu sisi Pak Gubernur udah kalian nggak boleh buat lomba kan gitu. Pak Bobi boleh. Oh, iya. Bingung nanti kita buat lomba didatangi Satpol PP Pemprov katanya. Udahlah kita jalan-jalan aja kan gitu. Jalan-jalan orang ini rame-rame ke penatapan. Nggak tahu rupanya ada yang kena COVID sih. Jadi barang tuh jadi Bang. Rame padat. Iya. Padat. Sampai ke Brestaginya padat sampai ya seperti hari biasa. Hari biasa ya. Seperti gak ada kejadian. Iyalah. Kayak di Inggris juga. Santuy aja. Ya kan? Inggris kemarin pas akhir pekan kemarin pertandingan. Penuh stadion tuh, Mak. Gak ada yang pakai masker. Aku kemarin sengaja di halaman 1 itu aku taruh foto. Oh, kupikir aku sengaja datang ke sana. Gak ada duit. Kita gak boleh masuk ke sana. Iya. Gak boleh. Gak boleh ya. Belum boleh karena boleh, kan ya? kita pakai Sinovac. Oh iya. Ada beberapa negara yang kalau pakai Sinovac itu memang belum boleh memberi. masuk ya. Kita sekitar hanya 60 negara sepertinya yang membolehkan itu pakai Sinovac. 60 negara dari sekian ratus negara kan. Kalau Inggris nggak boleh. Nggak boleh. Sinovac. Dia kan punya apa sendiri kan.
punya AstraZeneca, AstraZeneca, kan? Jadi yang iya. pakai AstraZeneca baru boleh masuk. Ya, tapi sudahlah kita pakai Sinovac, obat kita Hilang habis pula. habis. Nah, ini Itu. Ada videonya nih. ada tadi. videonya ya? Oke, Dari oke. Pak Bobi waktu Coba tim menyampaikan IT itu. ya. Silakan. Silakan. Ini terus berkoordinasi dengan beberapa pihak rumah sakit, menanyakan terus baik oksigen itu sudah diinstruksikan untuk membuat satgas oksigen, obat-obatan juga, tetapi kita belum pernah mendengar laporan yang begitu masif tentang kelangkaan obat. Memang ada beberapa jenis obat yang mulai agak sulit di pasaran. Oleh karena itu kemarin dari beberapa kunjungan Kepala BNPB juga berkomunikasi dengan Kemenko Ekonomian bersama dengan Kementerian Kesehatan, dan tadi Bapak Panglima dan Bapak Kapolri kita sampaikan mohon obat-obat yang di Kota Medan agar tidak terjadi kelangkaan dari sekarang sudah mulai diperhatikan. Itu yang disampaikan Bapak. Nah, itu tadi keterangan dari Pak Wali Kota, Bang, soal kekurangan obat sepertinya ya. Ini kata Pak Bobi dia akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, rumah untuk sakit, ya. memastikan itu ada. Iya, iya. Tapi kalau Pak Bobi langsung minta ke Pak Jokowi kan selesai itu semua. Pak Luhut kan? apa Pak Jokowi? Hah? Pak Jokowi langsung. Kalau Langsung, ya. Pak Luhut kan mungkin nanti Iya ngapain kalau Pak Bobi kan ngapain pakai perantara iyalah, kan? langsung Tinggal bisik aja. Pak. Nah, Ya. kalau agak payah sedikit Iya kan? lewat istrinya kan? Iya. Ya kan? Tolong lu. Via WA kan? Tolong lu bilangkan sama ketua itu. Ya kan? Iya. Siapa itu? Itu kan anak perempuan. Kan? Iyalah. Kita, kayak aku lah yang punya anak perempuan kan. Itu yang Kalau biasa udah berani. anak perempuan ini, Pak ini. Iya, kadang emaknya kalau mau sesuatu kan agak-agak segan suruh anak perempuan. So gitu ya. Tolonglah. Payah nolaknya itu mak kalau anak perempuan. Payah. Apalagi- Merajuknya panjang ya. apalagi Pak Jokowi kan Iyalah. sama Mbak apa nama Mbak? Pokoknya anaknya Iya, itu anaknya kan. kan. Ya kan? Pak tolonglah Pak. Gitu. Iya, selesai bareng tuh ya kan. Wis lah. Pak Jokowi. Iya. Selalu Pak Bobi kan. Kita berharap ini kelangkaan obat ini bisa segera Iya. teratasi ya, Bang. Karena ini Medan cukup banyak juga katanya kemarin Kita kan. masih PPKM kan lagi kembali level 4. Level 4. 4 ya. 3,7 Tiga, udah sekarang. Karena udah banyak yang buka jalan-jalannya. Iya, Kalau iya, 4 kan betul. semua udah masih Tutup apa kan sana, semua tutup tutup sini sana, tutup ya. sini. Iya. Ini masih ada yang tutup, ada yang buka. Nah, 3,7 lah. Ada reporter kita yang Hani. akan melaporkan perihal obat yang mulai langka ini katanya. Ada Restin Hani. Ya, Halo, Hani. selamat sore. Selamat sore Hani. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, silakan dilaporkan bagaimana soal kondisi kabar kelangkaan obat COVID ini, Ani. Iya, sebenarnya laporan mengenai beberapa obat COVID-19 yang mulai langka itu disampaikan oleh Gubernur Sumut awalnya Bang Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada rapat koordinasi perkembangan COVID-19 di Sumatera Utara yang diikuti 33 kabupaten kota yang ada di Sumut. Itu rapatnya di hari Minggu. Nah, menanggapi hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan belum mendapatkan laporan secara masif mengenai kelangkaan sejumlah obat COVID-19 di Medan khususnya. Tapi beliau mengakui memang ada beberapa obat yang mulai langka di pasaran dan sulit ditemukan baik di tempat-tempat yang menyediakan obat dan juga di rumah sakit. Tapi mengenai hal ini, Bobi Nasution mengaku sudah berkoordinasi dengan baik itu BNPB, Menteri Kesehatan, Menko Perekonomian juga mengenai wanti-wanti sebelum obat di COVID-19 di Kota Medan langka. Artinya kemarin ini laporan soal kelangkaan obat ini, laporan gubernur kepada Menko Erlangga ya, begitu ya?
hari Minggu kemarin laporan ya. Situasi COVID-19 Bang pada saat rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan kabupaten kota di Sumut Bang. Ya, kepada Menko Erlangga begitu ya? Enggak Bang. Enggak. Oh, rapat koordinasi. Rakor dah ya. Ya. Ya, Betul. rakor. Kalau di Medan sendiri sejauh apa ini Hani? Kalau ada nggak tadi sempat ngobrol mungkin dengan pihak rumah sakit mana begitu? Kalau kemarin kan ada keterangan dari humas rumah sakit USU. Sejauh ini dari rumah sakit lain mungkin ada nggak tadi sempat berkomunikasi? Iya, kalau berdasarkan beberapa keterangan dari rumah sakit dan juga jubir Satgas Kota Medan memang mengakui ada sejumlah obat yang tadi juga disebutkan. Yang pertama itu obat remdesivir atau termasuk jenis antivirus COVID-19 ini juga sudah mulai sulit ditemukan di beberapa rumah sakit. Sama satu lagi itu ada Actemra atau obat yang merupakan penghilang gejala COVID-19. Obat-obat tadi penting juga, ini berarti ya? Iya, tadi juga Wali Kota Bobi Nasution mengaku sudah membentuk satgas khusus mengenai wanti-wanti agar tidak terjadi kelangkaan ini, termasuk satgas untuk obat-obatan dan juga satgas untuk tabung oksigen. Gitu, Ya, Bang. tabung oksigen ini kan memang salah satu yang sangat penting juga kan, dan kemarin juga sempat diisukan mengalami kelangkaan juga. Nah, pantauan sekarang bagaimana nih terkait dengan tabung oksigen? Kemudian ada juga kemarin informasi apa tuh infus juga mulai agak susah dicari. Apakah ada informasi terbaru terkait hal itu? Baik Bang, dalam beberapa waktu yang lalu ini, masih dalam minggu ini, kami wawancara dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Beliau mengatakan juga kondisi tabung oksigen sejauh ini masih aman kalau untuk yang di Kota Medan. Hal yang sama juga disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Bapak Samsul Arifin. Dia mengatakan kalau untuk tabung oksigen itu sudah ada aplikasi khususnya dari Kementerian Kesehatan supaya tidak terjadi kelangkaan tabung oksigen dan kesulitan pasien COVID-19 untuk mendapatkan tabung oksigen. Jadi ada semacam pendataan khusus begitu Bang. Jadi dari masing-masing rumah sakit nanti melaporkan ke Dinas Kesehatan mengenai kondisi tabung oksigennya begitu. Baik, Hani. Baik, Hani. Terima kasih atas laporannya. Mungkin nanti bisa juga dikomunikasikan dengan sejumlah rumah sakit tentang kondisi obat-obat di rumah sakit begitu Hani. Ya, terima kasih Hani. Selamat bertugas. Selamat sore. Sore, Bang. Ya, itu tadi Bang laporan dari Hani, ternyata itu berdasarkan laporan Pak Gubernur ya. Waktu rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan kabupaten kota ya, kepada bupati, artinya kepada bupati dan wali kota gitu ya. Iya. Karena kayaknya sebagian besar sekarang wilayah di Sumatera Utara ini sudah masuk ke dalam level 3. Jadi yang 4 itu kan ada 2 nih, ada Medan dan Siantar. Kota Pematang Siantar. Yang lainnya rata-rata 3, kemarin kisaran 3, Tanjung Balai 3. Kisaran yang tempat Wawa itu joget-joget kan? Oh ya, betul. Tempat anggota DPRD. Itu katanya minta rehab pula, itu enak kali kalian ya. Udah pesta narkoba sama perempuan-perempuan. Minta rehab. Menurut pengacaranya itu kalau barang buktinya di bawah 4 apa 5 ya katanya ya. Itu 4 butir gitu 4 butir itu pemakai. Oh gitu. Bukan pengedar. Jadi tidak perlu dimasukkan penjara. Oh, kalau di bawah 4 atau 5 butir. Ya mungkin sebelumnya ada 10 butir udah dimakan. Ya kan habis lah pula, ya kan? Ya gitu kan, Bang? Itu pertama mungkin orangnya 17 ya. Orangnya 17 ketika di periksa itu kan positif semua. Iya. Logikanya ketika mereka positif semua, kan? itu kan nekan semua. Yoi, mana mungkin 1 butir dibagi kecil itu nggak mungkin. Ya apalagi kan? yang sudah pemain kan, seperti abang itu Febrianto Gultom. mana mungkin dia mana mungkin ya kan? separuh ya. Iyalah.
paling satu kan gitu kan biar itu soal apa tadi kita bicara soal PPKM level 3 teringat kisaran dan di kisaran ada pula anggota Dewan Labura tuh pesta narkoba kan minta pula direhab. Astaga ya nanti netizen lah barangkali yang bisa menilai itu semua ya kan apakah memang layak direhab atau layak penjara kan aja udah 2 kali soalnya kan wakil rakyat kan harus memberikan contoh masa dia kasih contoh yang buruk contoh yang buruk iya itulah tadi kan kalian di rumah saja biar kami yang pesta narkoba. Kurang ajar. Atau kita buat bajunya. Begitu. Itu kan seperti itu. Menjaga kewarasan. Ya, jaga kewarasan. Jangan tiru pejabat. Ini kawan kita yang kasih. Jaga kewarasan. Tiru pejabat. Ya, jangan sampai begitulah. Ya, pejabat yang mana sekarang? Pejabat yang kayak pesta-pesta narkoba itu. Jangan tirulah orang itu. Jaga kewarasan kita. Ini zaman pandemi ini serba sulit ya kan. Kalau kita nggak bisa menjaga-jaga kewarasan kita, mungkin kita bisa ngerampok, bisa apa segala macam. Bisa ikut gila. Lumayan, tapi kalau ikut gila kayak Pak Sekda kan lumayan. Iya, kalau ada duitnya. Gitu Bang. Ya, kalau nggak ada duitnya, udah narkobaan, nggak kerja, nganggur, bangun tidur kan, lobet istilah anak-anak sekarang begitu lobet bangun, natap gini kan. Dari mana lagi nyari duit? Terpaksa kan, mulai cari nomor kawan, ya kan? Yang nggak pernah dihubungi 8 tahun 3 tahun. Awak pun terkejut. Ping, assalamualaikum, apa kabar? Ya kan? Banyak kali. Iya, udah tahu roman-romannya. Langsung tembak. Udah, kamu mau minjem berapa? Iya. Ya kan? Ngeri lah. Kan jago-jago ini, ya kan? Modusnya, manis lah. Assalamualaikum, ya kan? Apa kabar ya kan? Sehat. Si telur ini pikirin kan nggak pernahnya udah tahu ini modus lama ini kan gitu. Itulah soal kondisi COVID ini ya kan. Jadi seperti itu ya, banyak orang yang agak-agak iya. Kemudian soal masih seputar COVID saya ingat satu hal Bang. Besok sepertinya di Kota Medan akan ada penyuntikan massal 40.000, jatahnya 40.000 vial katanya tadi untuk masyarakat vaksin. Di mana tuh? Itu tadi bakal dilakukan di seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu. Puskesmas ya? Iya, kalau kan khawatir kalau nanti dipusat-pusatkan terjadi terjadi harus pakai kop surat. Pelanggaran prokes. Iya, seperti yang di sana itu loh. Dan yang di sana iya kan 2 kali tuh satu Medan 1 Binjai iya juga 2 kali cuman di Binjai itu nggak termonitor kali kan gitu kan ada kita buat karena di daerah kan karena dikejar-kejar petugasnya tapi nggak ngaku. Iya katanya nggak rusuh. Nggak rusuh tapi ribut. Beda tuh memang beda ya. Pandi memang udah mereka sudah mempelajari bahasa Indonesia ya di KBBI. Kalau kita tanya kita lihat di KBBI antara rusuh dan ribut dan apa satu lagi istilah yang agak-agak dekat tuh itu memang beda ya. Kalau ricuh ada misalnya ada tolak-tolakan, pukul-pukulan, ada korban misalnya kan. Kalau ribut enggak. Ribut mungkin adu kicon aja, adu kicon. Nah, itu ribut ya. Ribut tuh dosen saya. Maaf ya, Pak. Kawan saya juga. Iya, dosen di UMSU. Iya. Saya alumnus di sana. Sekarang aku UMSU. Iya, harus diakui ya. Walaupun Iya, ini Bang kita lanjut ini. Ya. Berita ketiga ini ada apa nih? Berita ketiga ini dari Kisaran ini terkait dengan perayaan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Ini harus kita angkat juga lah. Walaupun apresiasi ya. Banyak berita-berita hari ini banyak. Soal kemerdekaan ya. Iya, yang momen-momen ya. Panjat Pinang lah. Panjat Pinang enggak ada. Sorry. Panjat Pinang enggak ada karena apa ya? Menjadi pembawa baki.
Ya, itu ada mungkin bisa dibacakan satu kita persatu, review Bang. aja satu Iya. persatu nanti. Nah, ini yang menarik ada yang dari Asahan ini. Asahan. Tanjung Balai. Seorang petani itu naik sepeda Naik sepeda dari Tanjung Balai ke Kisaran. Kisaran. Oh. Dia merayakan Hari kegembiraan, kemerdekaan hari dengan kemerdekaan yang dengan cara dengan seperti itu. cara yang dia bisa lakukan Iya. ya. Dan Ini katanya Pak Wahyono ya, Pak Wahyono namanya ya. Pak Wahyono, 55 Iya. tahun, seorang petani. Tadi asal saya desa sempat Pasiran. lihat fotonya ini, Bang. Pak Wahyono ini ya dengan keterbatasannya sebagai petani, dia sepedanya itu apa namanya? Dihias dengan plastik seadanya. Oh, iya. Plastik kresek warna merah dan plastik kresek warna putih. Plastik kresek ya. Plastik Bukan kresek. plastik. Kalau dulu kan ada itu setiap 17-an itu aku sempat ikut dulu. Iya. Sepeda hias namanya Plastik kan. yang dibalut ini. Pakai kertas-kertas. Iya, krem oh gitu. iya iya, itu enggak. Ulang tahun. Enggak ya. Enggak. Ini mungkin karena keterbatasan dia. Saya lihat tadi fotonya, dia Plastik apa? plastik asoy. Kalau kata orang Medan plastik asoy gay boy. Pakai itu kemudian di belakangnya itu dia ikat cangkulnya, Bang. Ketika ditanya reporter kita, kenapa membawa cangkul? Saya ingin menunjukkan identitas saya sebagai petani. Saya bangga sebagai petani, katanya. Aduh, ini menarik ya. Iya, ini ada videonya. Ada videonya. Nah, coba kita lihat dulu. Keliling naik sepeda terus. Ya. Belakang. Ini mau jalan-jalan kemana nih, Wak? Ke alun-alun. Alun-alun dari mana tadi? Dari Singkama. Desa Pasiran. Dari Tanjung Balai enggak? Nah, tadi pagi dari Tanjung Balai. Nah, Dari pagi dari Tanjung Balai. Terus mau tujuan ke alun-alun. Mau jalan-jalan. Rumahku Singkama 1. Desa Pasiran. maksudnya jalan-jalan ini mau ngapain lah, Wak? Untuk hormati Hari Kemerdekaan 17. Ini kan nggak ada baris berbaris, nggak ada keramben. Nah, Biasanya biasanya ya apa itu maunya aku sendiri. Maunya menyambut 17 Agustus. itu Wak lakukan ini tiap tahun Ya tiap tahun sendiri. sendiri. Kemana aja tuh, Pak? Ya Tanjung Balai Kisaran lah. Di Kisaran ya. Ya Tanjung Balai Kisaran paling jauh lah. Mempersiapkan ini Wak sejak kapan nih Wak sepedanya? Tadi malam. Tadi malam ya? Ya tadi malam habis sisa lah. Nama siapa? Wahyono. Oh Yono, lahir 66 ya Wak ya? Wahyono. Nah, itu tadi Ya, Pak Wahyono. Pak Wahyono. Kita orang-orang seperti ini patut kita apresiasi ya, Bang. Iya. Ini dia menunjukkan rasa cintanya Rasa terhadap cinta tanah air. NKRI dengan yang dia bisa, ya kan? Iya. Kalau saya belum bisa menunjukkan hal seperti itu, walaupun saya suka bersepeda, ya kan? Kalau jarak lebih dari 20 kilo itu udah mulai Khususan. enggak, Pinggang. pantat terasa kebas. Kemudian 35 kilo bola mulai nggak terasa bos. Wah itu Apa? Nyeri. bukan nyeri, nggak kebas. Ya, Seletik pun dia nggak terasa. Iya ya. Iya. Ya, itu tadi ya. Tapi menyentuh tadi apa yang disampaikan Iya. oleh Pak Wahyono, Pak Wahyono. tadi, bahwa dia cinta kemerdekaan, cinta dia betul merasa merdeka. Padahal kita lihat beliau itu seorang petani. Mungkin saja berkesusahan ya kan. Iya. Ya mungkin yang sering kicon-kicon di media sosial yang punya iPhone malahan atau punya mobil, punya apa, punya rumah, punya usaha begitu banyak ya kan. Tapi mengatakan Indonesia ini belum merdeka. Malulah kayaknya sama Pak Wahyono ini. Wahyono ya. Apanya yang belum merdeka? Mungkin karena dipecat dari Perusahaan dari jabatannya, misalnya diberhentikan, misalnya apa, dendam kepada pemerintah, mengatakan itu. Kita belum merdeka. Merdeka apa? Kan? Iya, betul. Padahal dia punya segalanya kan. Iya. Padahal duitnya banyak. Banyak. Gitu ya. Dia bisa Jangan kicon kayak gitu ya. zaman company apa bisa gitu ya kan? Apa nggak disuruh jalan jongkok ya kalau kayak gitu ya? Kurang ajar cuma. Iya. Tapi langsung lah kita ada reporter kita Alif Al-Qodri yang tadi mencegat Pak Wahyono di tengah Iya. jalan ya. Supaya lebih jelas ya. Iya. Langsung pencegatan oleh
Alif tadi kepada Ya, Alif, Alif, halo. apa sudah di sana? Oh, itu. Ois. Ya bang. Wih, rambut kayak tanduk ya. Sedap ya, anak pang kayak. Anak panglong. Silakan Lip. Ya, silakan Lip, dilaporkan mengenai tadi sempat bertemu dengan Pak Wahyono. Kemudian apa sih tujuan Pak Wahyono ini? Silakan bisa diceritakan agar netizen bisa tahu bagaimana ceritanya. Ya, terima kasih Bang Ari dan Bang Agus. Kebetulan tadi siang saya saat menuju ke Tanjung Balai, saya bertemu dengan Pak Wahyono sedang menggoyang sepedanya yang dihiasi dengan ornamen merah putih, Bang. Ornamen merah putihnya itu sendiri terbuat dari plastik kresek berwarna merah dan putih. Sedangkan topinya juga dihiasinya dengan merah putih. Untuk bagian belakangnya, Bang, dia membawa hasil tanaman dia, Bang. Dia sebagai petani ubi dan juga tebu gitu, Bang. Gitu, Bang. Ya, Lip, ini kan katanya beliau itu bukan baru pertama kali ini melakukan aksi seperti itu ya. Biasanya rame-rame begitu katanya ya. Iya, Bang. Biasanya dia ikut berpartisipasi di pawai, Bang. Pawai 17 Agustus. Dia setiap tahunnya dari rumahnya yang berada di Sekama, Kabupaten Asan, bersepeda ke Tanjung Balai, Bang, untuk merayakan 17 Agustus. Seperti itu, Bang. Namun karena pandemi COVID-19, pawai 17 Agustus ditiadakan untuk sementara, Bang. Jadi dia sendiri menggoyang sepedanya menuju alun-alun Kisaran, Bang. Seperti itu. Pak Wahyono ini apakah apa ya? Ini kan baru 55 tahun umurnya, sementara Indonesia ini kan merdeka sudah 76 tahun. Berarti beliau ini kan tidak sempat merasakan masa-masa revolusi. Apa yang membuat dia kira-kira begitu merasakan nasionalisme yang begitu tinggi ya kan? Nah, itu apa kira-kira, Lip? Apakah tadi sempat ditanyakan? Tadi sempat saya tanyakan, Bang. Dikatakannya bahwasanya petani juga ikut memerdekakan Indonesia, Bang. Seperti itu. Makanya dia bawa ubi, Bang. Dahulu katanya para pejuang itu makan ubi gitu, Bang. Dan tebu sebagai energi. Seperti itu katanya, Bang. Oh, artinya Pak Wahyono ini sepertinya terinspirasi dari Marhen. Ya kan? Kalangan Marhen, ya, Soekarnois. Marhen yang seorang petani kan? Sempat dilihat oleh Soekarno. Wah, siapa kamu? Saya Marhen. Ini kawan kita perlu tahu ini. Iya. Kawan kita yang itu. Yang mana, Bang? Yang Marhain sejati. Iya, itu. Ya kan? Ya. Fatah kalau melihat Bapak ini Bung Baginda, silakan datang ke Tanjung Balai. Ada orang Marhain sejati. Iya. Oh, artinya itu ya. Beliau mengatakan bahwasannya petani juga bagian punya historikal lah ya. Turut apa namanya serta dalam membantu perjuangan tapi dari sisi memberikan konsumsi gitu ya. Oke. Baik, Lip, mungkin itu saja yang bisa diinformasikan. Kami berterima kasih atas informasinya. Iya, sangat menarik kabar-kabar seperti ini. Ini memberikan apa sama kita ya? Satu hal baru lah ya. Dan juga memberikan pencerahan kepada orang-orang kaya yang tidak bersyukur tadi begitu. Yang merasa belum merdeka. Iya. Kita memang belum merdeka dalam beberapa hal. Bukan apalah, kalau sekarang belum merdeka dari COVID, mesti pakai kayak gini kita. Masker. Oke, Lip, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Rambut agak apa kan? Selamat sore, Bang. Makasih banyak, Bang. Itu tadi, Bang, Pak Wahyono ya. Cukup heroik ya, heroik dan nasionalis sekali ya, seorang petani ya. Ini kita baca-baca tadi. Ya, kita baca-baca komentar dari netizen nih, banyak yang masih merasa janggal ini dengan tadi ya, apa namanya tuh? Di sejumlah netizen masih kesal dengan pungli sepertinya ya kan. Banyak komentar, ada yang bilang pungli terbanyak sepanjang jalur lintas arah Toba. Banyak pungli ormas. Wah, ini ormasnya pasti pakai loleng-loleng nih. Wah, pakai seragam nggak nih ormasnya nih? Wah. Ormasnya pakai lah seragam. Ada. Kadang ada yang pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa kan, biar ini kan nggak ditegur ketuanya gitu kan. Itu maksudnya, Bang. Banyak gitu, Bang. Oh iya. Iya. Mereka pakai seragam tuh pas acara-acara resmi aja. Oh gitu. Iya. Misalnya pelantikan, ya kan? Diundang
acara di kantor camat, ya kan, bertemu Forkopicam, ya kan, forum Forkopimda. Forkopicam iya, pimpinan kecamatan. Oh, semakin iya ke bawah makin ada ya. Ada bang. Jadi mereka datang kayak seragam biasa kan. Kemudian kalau ada acara-acara besar, misalnya kegiatan perusahaan, mereka pakai seragam. Ya berharap, mohon maaf ya, bukan mau menghina. Kadang sebagian ada yang kre. Nah, itu. Ya ini terima kasih informasinya kepada Hengki Scott. Wah, Hengki Scott. Scott. Bukan Scott. Tapi Scott. Ya itu pungli bang, memang kita akui ya kan sudah seperti apa ya? Sudah mendarah daging katanya bang. Emang lah. Ya. Ini dari sejak sebelum merdeka. Ini kayaknya aduh. Mulai ingusan nih. Ini nanti dibully netizen kita ini. Ya ini soal pungli ini kayaknya ini dingin kayaknya ya. Iya. Dingin Saya itu mulai levis. Lemah fisik. Kalau udah kena AC memang agak gitu aku pun merasa agak dingin ini. Merinding. Iya, semalam kita bilang. Nanti ada gundru. AC-nya panas nih katanya. Diperbaiki. Kurasa marah yang perbaiki. Oh, freonnya ya ditambah ya. Iya betul. Disuntik kan ya. Iya. Ini orang ini tiap hari minta AC dingin dikasih Iya, yang lebih dingin. Akhirnya menggigil di sini. Ini soal pungli tadi, Bang. Ini kayaknya ini pungli ini warisan Belanda juga nih ya kan? Belanda penjajah kan? Pungli nih, dia gak punya tanah, tapi minta pajak sama kita. Ini kan bentuk pungli. Makanya Belanda ini menurunkan apa ya? Ajaran-ajaran yang sangat buruk lah. Belanda ini. Sama kayak Jepang. Jepang lebih parah dari ini enggak? Iya, sama. Bahkan perempuan-perempuan kita menjadi apa namanya? Jugun Ianfu. Ya kan? Ya kan? Gisa ya. Gisa ya. Ya ini aku tahu Sugihon. Sugiono. Coba itu kita yang tahu. Iya kan? Wah, ini pungli politik adu domba itu kan Belanda yang menurunkan itu. Makanya ada juga istilah setelah Belanda pergi muncul londo ireng katanya. Londo ireng inilah orang-orang kita yang mentalnya mental penjajah, Bang. Ya kan? Di saat dia dijajah, dia manut gini. Baik gitu kan. Begitu penjajah pergi, begitu dapat kekuasaan biasanya. Iya. Dia menyengkamkan kukunya di situ. Inilah orang-orang inlander ini. Inlander ya. Orang-orang yang mentalnya apa? Dia merasa mau balas dendam gitu kan. Dia terjajah, tapi salahnya dia balas dendamnya ke sesama. Ini yang nggak boleh. Nah, mental ini karena momen kemerdekaan kita sedikit sharing ya soal masalah perjuangan dan penjajahan ini. Karena dulu waktu kecil-kecil sering ikut drama 17-an nggak? Enggak, saya enggak. Saya nonton aja, saya tatap. Ini betul nggak ceritanya nih? Atau cuma dongeng-dongeng aja kan gitu? Yang paling sedap itu kan yang jadi Belanda. Iya. Overdome ya kan? Ayo orang ekstremis. Gitu kan. Tapi ada kawan kita dulu asal naik drama gitu. Iya. Kok jadi apa? Jadi pohon. Kenapa kok jadi pohon? Hah? Diam aja. Biar nggak cakap. Iya. Tapi yang penting tampil. Gini aja. Aja ya. Atau jadi jangkrik. Iya ya. Ini momen kemerdekaan ini. Ini pungli ini juga bagian dari sejarah buruk negara ini. Pungli. Tapi gimana lah caranya kita kita memberantas pungli ini ya? Harus ada tindakan tegas, Bang. Iya, karena selama ini kan akan rapat, ya kan, ditangkap, dilepas. Harusnya kita rapat, besok rapat.
Apa solusi dari rapat itu, ya kan? Kalau mau ditangkap-tangkap silahkan, ya kan? Ini enggak, nanti akan rapat, diproses, tangkap, dilepas. Nah ini yang paling apa? Lain yang nangkap, lain yang lepas. Lain yang lepas. Oh, itu baru kan merasa kecewa lah di sana. Kan? Mungkin di belakang. Gini ya. Ini. Pegang di belakang sama-sama. Iya betul. Itu soal pungli tadi dan soal hari kemerdekaan juga sebenarnya ada berita yang baik di lain hal soal terlepas dari pungli-pungli jahanam ini ya. Ini ada informasi yang juga patut kita banggakan, khususnya warga Medan. Warga Kota Medan. Ini ada Sumatera Utara ya. Tapi Paskibra ya, Paskibra kita ada 2 orang. Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Kalau pusako itu rumah makan. Rumah makan pusako. Pusako Bundo. Iya. Kalau saya panjangin nanti jadi sedikit agak rasis ya, berbau agama nanti kalau saya lihat bundonya kata. Iya. Ya nanti lain bundo lain pusako. Lain. Itu ya. Ini dari Medan ada Ardelia Zahwa. Ya, Ardelia Zahwa ini tadi menjadi pasukan pengibar bendera di Istana Negara. Pembawa bendera. Pembawa baki ya. Pembawa baki yang menyerahkan langsung ke Bapak Presiden. Baki yang asli atau yang replika? Kan ada yang hanya di dalam kotak, dia nggak dikeluarkan lagi karena sudah itulah bendera asli Indonesia yang dijahit. Replika sepertinya. Kalau yang asli kan nggak mungkin dong. Iya kan. Nanti kena tangan kita bisa ini kan. Kalau barang-barang sejarah kan nggak boleh asal disentuh, ya kan? Mungkin sudah di plastik berapa lapis itu di dalam. Iya. Tapi inilah yang patut kita banggakan. Hal-hal seperti inilah yang harusnya ditumbuh kembangkan di tengah masyarakat. Ya kan? Itu dari mana tadi sih apanya? SMA Harapan 1 Medan. Ya. Tadi, jadi mereka ada 2, satu lagi laki-laki saya lupa bang. Perwakilan dari Medan juga. Ya? Iya. Yang mewakili kota Medan. Ini cukup patut membanggakan lah ya. Bukan cuma membanggakan kota Medan saja, tapi Sumatera Utara ya, karena ditunjuk langsung untuk mewakili dan menyerahkan langsung bendera itu ke Presiden. Nah, ini Ardelia ini juga kenapa dia bisa ditunjuk menjadi anggota Paskibra? Tadi menurut ibunya, dia ini ternyata sejak SD sampai SMA itu sudah rutin ikut latihan baris berbaris, mungkin ikut pramuka, Bang. Ya. Saya dulu memang ikut pramuka juga. Tapi spesial bagian apa? Saya di dapur aja kan. Masak kan, ada makanan, tangkap, ya kan? Iya, saya. Tapi kan masih ada tersisa sampai sekarang. Ada. Kan suka berkelana. Suka tidur di alam bebas. Iya. Kalau aku enggak suka. Tapi saya bukan berkelana oke, tidur di jalan oke, tapi saya tidak berak-berak di jalan enggak. Oh, ada yang kayak gitu. Enggak, itu enggak. Sama sekali enggak. Kalau berkelana iya. Saya dulu ikut pramuka, kelompok saya masih ingat, saya kelompok gajah. Kan ada itu. Iya. Kelompok-kelompoknya ya kan, beruang apa ya kan. Saya kelompok gajah. Aku sempat pramuka 3 hari aja. 3 hari. Karena disuruh pilih, ya kan. Kau ada beberapa ekstrakurikuler dulu kan. SMP nih, kalau SD ya kan semua pakai lah kan. Belum ada disuruh milih. Pas SMP ada ekstrakurikuler, mau ikut pramuka, ikut bulu tangkis atau ikut sepak bola, kan? Olahraga atau inilah ya kan. Aku pilih, boleh sih dua-dua semuanya boleh. Cuma kalau aku kayaknya lebih asik main bola. Main bola. Ya nggak apa-apa, ini juga dua-duanya gagal juga. Nggak ada bedanya, jadi nggak nyesal. Iya. Sama kayak orang-orang zaman dulu ya. Ketika ditanya, ibu dulu kuliah ngambil apa? Iya. Oh, saya di filsafat hukum. Kalau ibu, saya ngambil hikmahnya. Ngambil hikmahnya. Oh iya, iya dong.
Atau cari ini. Saya ibu apa tujuannya waktu itu ke apa namanya kuliah ya kan? Cari suami. Dapat Bu? Enggak, dapatnya di luar. Ngapain kuliah dia kalau kayak gitu? Dapatnya di luar. Iya. Astaga. Ya itu tadi soal ini ya. Paskibraka ya. Kemudian ada juga kabar yang kurang sedap juga soal Paskibraka, Bang. Oh, yang dari sana. Yang dari Langkat. Jadi di Langkat ini kita banyak informasi seputar soal kemerdekaan juga ini sebenarnya. Di Langkat juga ada informasi, pertama ada 23 yang terpapar COVID. Sehingga nyaris batal upacara harusnya hari ini. Memang pada akhirnya mereka dibatalkan untuk bertugas. Iya, paskibrakanya. Iya, batal bertugas. Karena kemarin 23. Iya. Kemudian di tracking, diperiksa lagi, dapat lagi 15. Jadi berarti 38 dari total 58 Paskibraka Kabupaten Langkat. Wah, 38 yang terpapar COVID. Hanya tersisa 20 dan akhirnya Pemkab Langkat memutuskan bahwa sudahlah tim Paskibraka Kabupaten Langkat tahun ini istirahatkan tidak bertugas. Iya. Dan pada akhirnya siapakah yang mengibarkan bendera? Satpol PP. Sedap orang Indonesia. Iya. Iya, wah. Kayak yang di Jakarta. Kayak Paskibraka betul lah. Iya. Kayaknya orang itu apa ya? Sudah biasa memang narik-narik kan kalau Satpol PP kan. Baliho ibu itu aja pun ditarik. Baliho ibu-ibu yang partai itu kan yang ramai di mana-mana Chicken wing itu. Udah enggak ada lagi ya? Dicopot Satpol PP. Kemarin kan? Enggak takut. Satpol PP-nya enggak tahu, mungkin Satpol PP-nya ini kuat juga backingnya atau Satpol PP ini biniknya kawan ibu itu. Iya. Nah ini soal terpapar COVID tadi, mungkin teman-teman yang barangkali familinya yang terpapar ini juga bisa ikut melakukan tracing, Bang. Mungkin kan selama pernah ikut kontak atau seperti apa, bisa juga melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat atau di mana gitu kan untuk mengetahui kondisi. Kita kan mengantisipasi ya kan sifatnya ya kan, jangan sampai loh rupanya dia positif ya katanya. Baru ketahuannya 2 minggu. Nah dia nih positif, rupanya udah keliling kemana-mana kan, kayak WN Amerika kemarin. Nggak tahu nih kabar dia sekarang cuma. Di mana dia sekarang? Nggak tahu. Kemarin ada WN Amerika yang tiba-tiba datang ke pos penyekatan di Jalan Sisingamangaraja. Dia mengaku terpapar COVID dan dia mengaku sudah keliling ke rumah-rumah sakit dan nggak diterima. Dan tidak diterima dengan alasan rumah sakit penuh. Tapi sekarang dia ini belum tahu di mana ini. Kemarin kita sudah coba upaya mencari tahunya. Cuman jawaban yang jelas itu belum ada. Info terakhir kabarnya dengar-dengar di asrama haji. Asrama haji. Oh, terpadu ya di sana langsungnya. Tapi nggak tahu juga apakah betul karena di sana. Ketika ditanya tidak ada yang bisa memastikan gitu. Nggak tahu kita apakah maksudnya ini memang nggak ada atau menutupi atau apa, nggak tahu kita. Tapi pertanyaannya untuk apalah kalau ditutupi ya? Bilang aja kayak gitu kan. Udah dia di sini kan. Yang lain gimana? Yang lain sudah kita tracing. Udah selesai ya kan? Iya kan? Iya. Kadang pejabat-pejabat kita ini yang ini, ditulis ini jangan tiru pejabat ini kan? Tiru pejabat ya. Kadang-kadang bolot. Apa ya? Kita bilang seperti ada hal yang bisa tegas, cepat, lugas, efektif itu nggak dikerjakan gitu. Disia-siakan gitu ya, lambat ya. Apa memperumit sesuatu itu suka sekali gitu kan? Iya. Oke, tadi bilang, Pak, apakah ada WNA Amerika yang ini? Oh, sudah kita tangani sekarang, sudah di isolasi di asrama haji terpadu kita, ya kan? Pak, katanya mereka sudah keliling-keliling, Pak. Udah selesai. Udah kita tracing semua, gitu ya, aman. Gitu ya. Wartawan pun nggak bisa nanya lagi. Iya. Apa? Tanya lagi. Ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya kan? Siap, selesai. Kan gitu, ini enggak berputar-putar jawabannya ya kan? Apa enggak kita makin? Iya, itulah nanti cari-cari pejabat-pejabat ini meninggal ditarik ulur malaikat ya. Ini dulu hidup di dunia ini ya kan. Banyak berbelit-belit nih ya kan, ditarik ulur. Oh,
Ya kan, nyawa tuh ditarik set. Sakit bos. Walaupun kita belum ngerasa ya kan yang namanya mati. Kayaknya IT kita resah. Dari tadi lo gini. Iya. Aku dari tadi aku pikirkan. Iya. Dia gini. Dia mau menunjukkan jam baru. Oh, rupanya waktu bos katanya. Aku nggak dari tadi. Tapi kok gini terus ya kan? Gini. Iya. Gini terus. Ini kayaknya nggak mungkin jam tangan baru ini. Nggak mungkin, karena nggak bercahaya kan? Nggak. Biasanya. Iya. Kalau kayak punya abang ya. Enggak. Ini lama. Iya, jadi itu tadi ya. Pertama soal kita rangkum dari awal soal pungli ya di si debu-debu. Itu sampai sekarang yang nggak ada ujungnya. Ya, dan kita harapkan secepatnya selesai. Selesai Jangan lah. banyak rapat kali lah. Jangan banyak rapat lah, Bu Bupati ya. Karena Ibu sejak jadi wakil bupati sampai Ibu jadi bupati ini nggak selesai juga. Bahaya nih Bu, ya kan? Bisa mencoreng nama baik Sumatera Utara, bukan hanya Tanah Karo. Iya, sempat Pak Luhut tahu kacau. Iya, kacau. Nah, yang kedua tadi soal masalah obat ya, obat COVID. Ini mari kita sama-sama semua netizen jaga kesehatan agar kita terhindar dari paparan COVID, karena COVID ini bisa menular ke siapa saja. Saya juga barangkali pun nggak tahu, ketawa-ketawa mungkin. Tapi saya besok akan periksa ya. Saya dokter pribadi saya ada di Rusia, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Saya nanti Cecep Gorbachev. Iya. Cecep Gorbachev. Iya, separuh Sunda, separuh ini. Separuh Rusia. Separuh Rusia ya. Ya, itu perlu kita sama-sama menjaga kesehatan agar tidak menulari virus ke orang lain begitu ya. Karena kita tahu di Medan sendiri ada laporan bahwasannya obat mulai sulit ditemukan ya kan Bang, di rumah sakit USU misalnya itu tinggal untuk 30 pasien saja. Kemudian tadi berita ketiga ini soal masalah Pak Wahyono. Adanya petani yang begitu semangat menghargai hari kemerdekaan dan merayakannya dengan caranya sendiri bersepeda dari kota Tanjung Balai menuju Kisaran. Wah, ini dia apalah ya. Kita patut menghargai yang seperti rasa ini. nasionalismenya Dia begitu bersepeda tinggi. dari Kisaran dari Tanjung Balai ke Kisaran. Itu jauh lebih mulia dari anggota DPR yang dari Labura ke Kisaran ya. Hanya untuk pesta narkoba. Bajingan kalian. Itulah Bapak Wahyono. Ya, itu mungkin resume dari Selamat Sore Medan. Barangkali Bang, hanya itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Ada tambahan mungkin dari Abang? Tidak. Kata-kata mutiara yang bijak mungkin? Kita tutup aja. Ada tambahan? Tidak ada. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan. Horas menjojua. Ahoy. Merdeka.